Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar, dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini Belajar Bareng Dul akan kembali hadir memberikan tutorial yang mungkin bermanfaat buat sobat belajar semua. Namun sebelum kita menuju video tutorialnya, buat sobat belajar yang belum subscribe channel ini, saya persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Buat sobat belajar yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga tutorial di channel ini dapat memberi manfaat untuk sobat belajar semua. Oke, langsung kita menuju ke video tutorialnya. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang Microsoft Excel. Kemarin kita terakhir sudah buatkan video tutorial tentang pembuatan tabel otomatis, sehingga jika ditambahkan nomor di sini, tabelnya otomatis bertambah ke bawah dan seterusnya, begitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan font tabel yang sudah kita buat kemarin ini untuk menjadi sekalian ini kan kebetulan ini nama tabel stok barang. Ini tabel stok barang, kita kasih nama aja di sini. Nah, tabel stok barang. Nah, kita akan gunakan tabel ini untuk membuat otomatisasi pada tabel stok barang kali ini. Jadi mungkin ada sebagian dari sobat belajar semua yang kebetulan seorang admin atau juga punya usaha jual beli barang yang butuh stok barang lebih mudah dan otomatis. Jadi di sini ini kita punya stok barang, yang barang masuknya kita isi manual, stok keluarnya kita isi manual di sini, nanti baru dikurangi di sini. Nah, kita ingin stok barang ini terhitung otomatis, barang masuk dan barang keluarnya terhitung otomatis kalau kita kedatangan atau barang kita laku. Nah, karena pertama di sini kita buka ke sheet kedua, di sini kita buat tabel barang masuk. Nah, barang masuk misalkan di sini kita punya nomor, tanggal masuk, kemudian kode barang, di sini ada nama barang, kemudian jumlah masuk maksudnya, karena ini tabel masuk berarti ini jumlah masuk. Kemudian ini kita blok, jadikan sebagai tabel seperti biasa menggunakan teknik ini, tabel my table has header, kemudian di OK. Nah, ini kita gunakan warna biru seperti ini saja. Nah, kemudian nama dan nomor di sini kita isi manual seperti biasa dan seterusnya. Kemudian tanggal juga kita isi, kita ganti tanggal. Kemudian yang mau saya bahas di sini bagaimana memunculkan nama barang secara otomatis kalau kita mengetik kode barang sesuai yang ada di sini. Jadi kita mau masukkan di sini secara barang. Nah, ini di nama barang kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi teman-teman ketik sama dengan VLOOKUP. Nah, seperti ini. Kita double klik. Nah, ini akan muncul di sini namanya tuntunan. Ya, kita sudah dituntun sama Microsoft Excel sebenarnya untuk menggunakan rumus ini secara mudah. Nah, lookup value-nya ini apa? Jadi yang menjadi lookup value kita di sini adalah kode barang. Nah, klik saja kode barang, kemudian titik koma di sana perintahnya. Jadi mungkin sebagian versi Microsoft Excel ada yang titik 2 dan lain sebagainya. Kemudian kolom indeks. Nah, kolom indeks ini adalah acuan yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan acuan kode barang dan sepatu nama barang di sini. Jadi kalau kode barang ini yang muncul adalah nama ini begitu. Saya blok sampai nomor 6 aja. Anggap saja barang saya ada 6 jenis ini. Saya blok. Kemudian setelah itu titik koma lagi. Kemudian kolom index number yang mau dimunculkan kolom nomor berapa. Jadi karena di sini tadi 2 kolom ini acuannya, saya mau munculkan nama barang di situ, jadi klik 2 titik koma, kemudian kita ketik di sini false. Nih kita ketik exact. False berarti kita menggunakan nilai yang eksak. Enter. Nah, di sini muncul seperti ini rumusnya. Jadi kalau kita masukkan kode barang tadi ada
kode barang SP001, maka muncul di sini sepatu lari seperti yang ada di sini. Saya tambahkan aja dulu kodenya. SP002 ini namanya adalah sepatu kerja, misalkan. SP003 sepatu anak dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, ini kalau kita ketikkan di sini misalkan SP003, maka yang muncul adalah sepatu anak. Nah, itu adalah rumus pertama. Ini juga bisa kita buat untuk tabel barang keluar. Jadi barang keluar kita buat dengan cara yang sama. Nah, di sini kita buat dulu tabel barang keluar. Kemudian kita ketikkan di sini nomor, tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah. Sama. Jadi kalau kita masukkan nama ini, insert tabel, kemudian kita ganti warna pink aja. Nah, itu. Di nama barang kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, VLOOKUP, lookup value-nya adalah kode barang, titik koma, tabel array-nya adalah tabel stok barang, jadi ini tetap yang kita gunakan, titik koma, kolom indeksnya kolom kedua, titik koma, kita menggunakan false. Kurung tutup, enter. Ini kalau kita masukkan SP002, maka yang muncul adalah sepatu kerja. Nah, itu adalah rumus pertama yang kita gunakan, VLOOKUP, untuk memunculkan nama barang yang ada di tabel stok barang ini sebagai inputan di tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Nah, sekarang kita ingin menggunakan sebuah rumus yang fungsinya adalah untuk menjumlahkan. Jadi kalau kita di sini misalkan sepatu lari yang datang adalah 2, sepatu anak yang masuk adalah 5, begitu. Nanti otomatis akan terhitung di sini barang masuknya berapa. Ini kan kita masih isi manual kemarin. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk itu kita menggunakan ini namanya adalah rumus sum if. Sum adalah penjumlahan, if adalah dengan kondisi. Jadi ceritanya kita akan menjumlahkan di sini kalau ada barang masuk di tabel masuk gitu. Nah, ini rumusnya adalah sum if range kriteria dan sum range. Range yang di sini yang kita gunakan adalah karena ini barang masuk, kita masuk ke tabel masuk, yang kita gunakan adalah kode barang. Kemudian titik koma, kriterianya, syaratnya itu adalah kode barang yang ada di sini. Nah, kemudian titik koma lagi, sum range. Nah, yang dijumlahkan itu apa? Yang dijumlahkan adalah jumlah barang yang ada di sini. Kita blok aja sampai di sini misalkan. Ini ngebloknya sesuai dengan panjang tabel yang teman sobat belajar semua miliki. Setelah itu koma enter. Nah, ini sudah muncul kan 2, di sini rumusnya juga sudah otomatis terhitung. Nah, saya mau mencoba di sini, tadi sepatu lari ada 2, di sini muncul 2. Kalau ini diganti misalkan 6, maka di sini muncul 6. Itu langsung. Nah, kalau di sini ada lagi SP001 lagi, 01 itu sepatu lari ternyata ada masuk lagi di hari yang berbeda, misalkan masuk 2. Maka secara otomatis di sini sudah dijumlahkan menjadi 8. Nah, begitu. Nah, kemudian ini kita buat juga untuk barang keluar dengan rumus yang sama. Sum if tentu tabelnya yang di sini adalah tabel barang keluar, kode barang, kemudian titik koma, kriterianya adalah kode barang yang ada di tabel ini. Kita blok begini, titik koma, kemudian sum range-nya adalah angka yang ada di sini. Kita blok aja begitu. Maka ini bisa kita tutup dengan koma, di enter. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, berarti sepatu lari masuknya 8, keluarnya 2. Kemudian berarti di sini sudah terkurang stok sekarang tinggal 6. Nah,
Begitu memanfaatkan rumus VLOOKUP dan juga SUMIF untuk kebutuhan membuat tabel stok barang. Jadi mengenai detail dan lainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat belajar semua. Sampai di sini dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video-video yang dirasa bermanfaat, kemudian juga jangan lupa tinggalkan komentar positif, atau sobat belajar bisa request tutorial tertentu di kolom komentar. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk sobat belajar semua. Terima kasih selalu mendukung channel ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.